pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Salah satu elemen organisasi yang kemungkinan tergugah hatinya di mana elemen organisasi ini berada di pusat. Mereka dari pengurus PBHMI pusat. Jadi kami prioritaskan semua kapal tersebut operasi di kala angkutan lebaran supaya mengantisipasi stagnasi di masing-masing lintasan. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Walo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengurus Besar HMI berniat membantu korban kebakaran 6 rumah di kawasan Palatiga. SDP Cabang Bau-Bau memastikan semua kapalnya siap beroperasi layani angkutan lebaran tahun ini. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bersama saya, Boh Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian Warta Cape Town pagi hari ini, Pengurus Besar HMI berniat membantu korban kebakaran 6 rumah di kawasan Palatiga, Kelurahan Bukit Walo Indah. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Coba rincikan kami, barangkali kami bisa diberikan datanya tentang kebutuhan atap, papan, dan kayu. Mudah-mudahan kami bisa akomodir. Pasca terjadinya bencana kebakaran yang menghanguskan 6 buah rumah di kawasan Palatiga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Walo Indah, BWI, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau, Laude Muslimin Hibali, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut prihatin dan meringankan beban korban dengan menyumbangkan kayu, papan, dan atap untuk membangun kembali rumah warga yang hampir rata dengan tanah. Setelah ramai dimuat media massa, ajakan itu tersebar luas dan sampai di kuping Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI. Salah seorang anggota PBHMI pun meminta BPBD Bau-Bau merinci berapa kebutuhan rehabilitasi 6 rumah yang rusak parah tersebut. Barangkali statement saya itu dibaca oleh salah satu elemen organisasi yang kemungkinan tergugah hatinya di mana elemen organisasi ini berada di pusat. Mereka dari pengurus PBHMI pusat. Salah satu anggotanya, kepala bidangnya itu telepon saya dan orangnya memang saya kenal. Bahwa coba rincikan kami, barangkali kami bisa diberikan datanya tentang kebutuhan atap, papan, dan kayu. Mudah-mudahan kami bisa akomodir dan kalau bisa datanya secepatnya. Jadi saya ke sana untuk meminta data itu. Malam baru mereka bisa kirimkan karena mereka merinci dulu berapa kebutuhannya. Muslimin Hibali mengaku bantuan dari pemerintah kota hingga masyarakat terus mengalir kepada para korban, khususnya bantuan paket kebutuhan pokok sehari-hari berupa beras, telur, mie instan, dan pakaian layak pakai. Namun di sisi lain, para korban sampai saat ini masih mengungsi di rumah keluarga masing-masing. 9 kakak korban kebakaran mengharapkan terbangunnya kembali tempat tinggal mereka. Dan hari ini mereka masih memasak terpencar di rumah tetangga. Iya, bukan ada dapur umumnya, tidak ada. Terpencar. Iya. Yang paling dibutuhkan. Untung di sana mereka ada kerabat-kerabat terdekat. Jadi seperti itu. Hanya memang mereka butuh naungan secepatnya. Masuk bulan puasa lagi. Muslimin menambahkan ruang bagi para dermawan untuk membantu korban kebakaran masih terbuka luas. Bagi yang ingin menyalurkan bantuan bisa langsung ke lokasi kebakaran. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, SDP Cabang Bau-Bau memastikan semua kapalnya siap beroperasi untuk melayani masyarakat pada masa angkutan lebaran tahun ini. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Jadi kami prioritaskan semua kapal tersebut operasi di kala angkutan lebaran supaya mengantisipasi stagnasi di masing-masing lintasan tersebut. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau memastikan semua armada kapalnya siap beroperasi untuk melayani masyarakat pada masa angkutan lebaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah. General Manager PT SDP Cabang Bau-Bau, Rudi Mahmudi mengatakan, saat ini total kapal SDP Bau-Bau sebanyak 12 unit melayani 15 lintasan, di mana 5 kapal melayani lintasan komersil dan 7 kapal melayani lintasan perintis.
Ke-12 kapal tersebut, kata Rudi, dipastikan dapat beroperasi atau tidak menjalani docking atau pemeliharaan pada masa angkutan lebaran tahun ini. Dalam kesiapan kami untuk angkutan lebaran tahun 2023, alhamdulillah dari total 12 kapal tersebut tidak ada yang melaksanakan docking. Artinya di sini memang ada rencana kapal mau docking, tapi bisa insya Allah kami kondisikan untuk setelah angkutan lebaran. Jadi kami prioritaskan semua kapal tersebut operasi di kala angkutan lebaran supaya mengantisipasi stagnasi di masing-masing lintasan tersebut. Rudi juga mengatakan untuk memastikan kapal layak beroperasi menghadapi angkutan lebaran, saat ini 12 kapal SDP Bau-Bau sedang menjalani ram cek oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 1-2 pekan. Dikatakannya pada masa angkutan lebaran target utama SDP Bau-Bau yaitu pada lintasan komersil meliputi lintasan Labuan Amolengo, Torobulu Tampo, dan lintasan Bau-Bau Wara. Untuk Labuan Amolengo di situ dilayani oleh 2 kapal. Untuk di Tampo Torobulu dilayani oleh 3 kapal, di Bau-Bau Wara dilayani oleh 3 kapal. ASDP Cabang Bau-Bau memprediksi pada masa angkutan lebaran tahun ini akan terjadi peningkatan jumlah penumpang terutama lintasan komersil yakni sekira 10-20% dibandingkan pada angkutan lebaran tahun lalu. Jadi dengan prediksi seperti itu berarti kami ASDP selaku operator harus siap kapal tersebut. Dan kami juga selalu komunikasi dengan manajer teknik, dengan pihak kapal guna memastikan kapal tersebut selalu ready di kala angkutan lebaran. Baik H- maupun H+. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Mahasiswa UMB dapat beasiswa dari Ketua DPD HKTI Sulawesi Tenggara. Secara total ada 60 penerima beasiswa dari berbagai kampus di kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton mendapatkan beasiswa ASR senilai 4 juta rupiah dalam setahun. Secara total ada 60 mahasiswa kota Bau-Bau mendapatkan beasiswa serupa yang diperuntukkan khusus bagi anak petani. Arianto, salah satu penerima dari Fakultas Pertanian, mengaku beruntung bisa menerima beasiswa ASR tersebut. Pasalnya dari 500 lebih mahasiswa kota Bau-Bau mendaftarkan diri, ia berhasil masuk sebagai penerima bersama 59 mahasiswa lainnya. Arianto mengungkapkan beasiswa tersebut akan diterima tiap triwulan dengan nominal 1 juta rupiah, dalam setahun akumulasinya mencapai 4 juta rupiah. Alhamdulillah sayang sekali, beliau sangat memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang background orang tuanya petani. Kami sebagai penerima sangat berterima kasih. Kemarin totalnya itu 60, tapi dari Unida yang ada, dari Politeknik sama STAI juga ada. Kebetulan kemarin kan wawancaranya di kampus. Saya dapatnya informasinya dari teman. Saya ke kampus itu aula, ketemu panitianya langsung daftar. Teman wawancaranya tentang background orang tua, kemudian pernah ikut organisasi apa. Ia mengaku orang tuanya berprofesi sebagai petani segala musim di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Mahasiswa semester 7 Fakultas Pertanian tersebut rencananya akan memanfaatkan beasiswanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya menjelang akhir belajar di kampus UMB karena biaya semester akhir jauh lebih besar mulai dari ujian meja hingga wisuda. Penyerahan beasiswa tersebut secara simbolis telah diberikan bersamaan dengan pelantikan DPC HKTI 3 wilayah di Kepulauan Buton yang berlangsung di Aula Kampus UMB kilometer 5 akhir pekan lalu. Waode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, sebanyak 30 UMKM panen rezeki pada kegiatan HKTI Sultra di kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani kembali menurunkan laporannya.
Kurang dari 10 menit sajian jajanan gratis UMKM di Kota Mara ludes di serbu warga. Aneka kuliner hingga jajanan tak bertahan lama lantaran antusias ribuan masyarakat dan peserta jalan santai mendapat makanan gratis pada Minggu 26 Februari. Bahkan tidak sedikit warga tak kebagian makanan yang sudah dikontrak panitia jalan santai HKTI Sultra di Kota Bau-Bau tersebut. Salah satu pelaku UMKM Candi mengungkapkan menyiapkan 100 porsi makanan seperti siomay, batagor, dan pempek. Hanya dalam waktu 5 menit kulinernya habis menjadi rebutan peserta jalan sehat. Padahal hasil rapat sebelumnya bersama panitia, konsumsi akan habis di rentan waktu 30 hingga 60 menit. Ia tak menyangka kegiatan HKTI membuat dirinya dan rekan-rekannya panen rezeki di akhir pekan. Prediksi waktu rapat pertama itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Ternyata 5 menit langsung habis. Masing-masing dari UKM-nya beda-beda. Jadi antara range-nya itu antara 1 juta sampai 500 ribu. Kalau saya range-nya sekitar 700-an. Terima kasih karena diajak serta untuk memeriahkan acara ini. Lalu memang harus istilahnya disering-sering adakan jalan seperti ini karena sekalian sosialisasi dan meratek perekonomian mengangkat perekonomian masyarakat. Candi berharap demi peningkatan ekonomi, pemerintah dan pihak lainnya terus melibatkan UMKM lokal dalam kegiatan, utamanya event akbar yang melibatkan orang banyak untuk kumpul di satu tempat. Diketahui sebanyak 30 UMKM mendapat job dari HKTI Sultra untuk menyajikan pangan gratis bagi peserta. Masing-masing UMKM dibayar mulai dari 500.000 hingga 1 juta rupiah, tergantung jenis jualan mereka. Waden Duliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau optimis tahun ini mendapat pembangunan gedung pengelolaan perikanan terintegrasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Mengenai itu, Hairul Mulku melaporkan. Tapi sudah ada angin segar sih. Kita tinggal menunggu persetujuan saja, diokekan dan difikskan. Rencananya itu anggarannya untuk tahun ini. Pemerintah Kota Bau-Bau optimis tahun ini akan meloloskan usulan pembangunan sentra pengelolaan perikanan terintegrasi yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti kepada RRI mengatakan pihaknya telah mengusulkan proposal kepada sejumlah kementerian dan usulan tersebut telah direspon baik oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM. Yulia menyebut Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan sinyal kuat bahwa Kota Bau-Bau akan mendapatkan program tersebut. Pengelolaan perikanan terintegrasi. Mudah-mudahan 1-2 bulan ini kita ada kepastian untuk itu, dan kemarin alhamdulillah kita sudah lengkapi semua proposalnya, tinggal kami menunggu saja persetujuan kita, tapi sudah ada angin segar sih. Kita tinggal menunggu persetujuan saja, diokekan dan difikskan. Rencananya itu anggarannya untuk tahun ini. Yulia mengatakan terbangunnya gedung pengelolaan perikanan terintegrasi yang biayanya ditaksir sekira 20 miliar rupiah itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi pengembangan komoditi perikanan di Kota Bau-Bau. Sebab di dalamnya dilengkapi dengan tempat pembekuan ikan atau cold storage, pabrik es, pengemasan ikan, sentra-sentra kuliner, hingga rumah bagi produk-produk usaha mikro kecil menengah UMKM perikanan. Lokasi pembangunan gedung pengelolaan perikanan terintegrasi bakal ditempatkan tidak jauh dari TPI Wameo, sekitar Pelabuhan Tarafu atau awam disebut Jembatan Jodoh. Akan kita bangun memang pengelolaan perikanan terintegrasi, juga sama dengan TPI, ada cold storage, ada pabrik es, ada pengelolaan ikan, mungkin pengemasan ikan dan ada sentra-sentra kuliner, kemudian ada UMKM. Mantan Kepala BPKAD Kota Bau-Bau ini menyebut, ke depan Kota Bau-Bau tidak hanya fokus sebagai daerah penghasil ikan, namun ditarget menjadi pusat pengelolaan komoditi perikanan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengurus Besar HMI berniat membantu korban kebakaran 6 rumah di kawasan Palatiga. SDP Cabang Bau-Bau memastikan semua kapalnya siap beroperasi layani angkutan lebaran di tahun ini. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.